Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuat Imron dari kelas A37. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Etika dan Profesi Guru dengan tema Etika, Profesi, dan Profesi Keguruan. Berikut adalah materinya. Etika, pengertian etika. Etika secara etimologi. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang memiliki arti watak, kesusilaan, ataupun adat. Etika secara umum. Etika secara umum memiliki arti yaitu ilmu yang mengkaji tentang hal baik dan buruk, hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kedua, kumpulan asas atau nilai yang terkait dengan akhlak. Tiga, nilai tentang sesuatu yang benar dan salah dianut oleh suatu golongan maupun masyarakat. Selanjutnya, etika dalam Yunani kuno. Etika dalam Yunani kuno, etikos, berarti timbul dari kebiasaan, merupakan cabang utama filsafat yang mempelajari tentang suatu nilai ataupun kualitas mengenai standar penilaian moral. Etika mencakup analisis serta penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika dapat dimulai jika manusia melakukan refleksi unsur-unsur etis dalam beberapa pendapat spontan. Halaman selanjutnya. Yang selanjutnya, profesi. Pengertian profesi. Profesi memiliki pengertian terkait seseorang yang menekuni suatu pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, serta prosedur berlandaskan intelektualitas. Halaman selanjutnya. Pengertian profesi dalam istilah. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan istilah profesionalisasi sebagai berikut. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, dalam kurung keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Profesional adalah satu, bersangkutan dengan profesi. Dua, memerlukan keahlian khusus untuk menjalankannya. Dan tiga, mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Profesionalisasi adalah proses membuat suatu badan organisasi agar menjadi profesional. Ciri-ciri profesi. Yang pertama, menurut Supriyadi dan Darmawan. Ciri-ciri profesi yaitu memangku pekerjaan atau jabatan harus dipersiapkan melalui pendidikan tertentu atau guru, serta harus menempuh pendidikan pada jenjang tertentu. Dua, jabatan atau pekerjaan itu mendapat pengakuan dari masyarakat. Tiga, jabatan atau pekerjaan tersebut bersandar dan mengusung kaidah-kaidah moral sebagai landasan etik melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
dan dikontrol oleh organisasi profesi. Ciri-ciri profesi menurut Saundi dan Suherman, yaitu adanya pengetahuan khusus. Biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Dua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesional. Tiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Ciri-ciri profesi menurut Sanusi dalam buku et al. Yaitu 1. Suatu jabatan yang memiliki fungsi yang signifikansi sosial yang menentukan atau krusial. 2. Jabatan yang menuntun Yang kedua, jabatan yang menuntun keterampilan atau keahlian tertentu. 3. Keterampilan atau keahlian yang dituntut jabatan itu dapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. Keempat, jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematik, eksplisit, yang bukan hanya sekedar pendapat khalayak umum. Selanjutnya profesi keguruan. Pengertian profesi keguruan. Profesi keguruan terdiri atas dua kata, yaitu kata profesi dimaknai sebagai pekerjaan. Yang kedua, keguruan dapat kita maknai sebagai hal-hal yang berkaitan dengan menjadi guru. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa profesi keguruan dapat dimaknai sebagai ilmu yang mencakup berbagai hal atau aspek yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai guru yang profesional. Selanjutnya, ciri-ciri profesi keguruan. Untuk ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan dan kualifikasi. 2. Kemampuan mengajar. 3. Kesabaran dan empati. 4. Penguasaan materi pelajaran. 5. Kemampuan manajemen kelas. 6. Keterlibatan dengan orang tua dan masyarakat. 7. Etika profesional. 8. Kreativitas. 9. Kemampuan komunikasi. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Ini melibatkan pemahaman tentang apa yang dianggap benar dan salah, baik secara individu maupun dalam konteks sosial atau profesional tertentu. Etika bertujuan untuk memberikan panduan tentang
bagaimana manusia seharusnya bertindak dan berinteraksi dengan orang lain serta dunia di sekitarnya. Yang kedua, profesi merujuk pada suatu bidang atau pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi, pelatihan, dan keahlian khusus. Orang yang mempraktikkan suatu profesi biasanya diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mendalam dalam bidang tersebut, serta bertanggung jawab atas tugas-tugas yang mereka lakukan. Kesimpulan yang ketiga, profesi keguruan adalah bidang pekerjaan yang melibatkan pendidikan, pembelajaran, dan pengembangan individu, khususnya anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Guru adalah tokoh sentral dalam profesi keguruan. Mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pelajaran, membimbing, dan memberikan pengarahan kepada murid dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Harusan adalah materi tentang etika, profesi, dan profesi keguruan. Semoga materi tersebut bisa menjadi manfaat dan menambah pengetahuan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri presentasi ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.